Oke, next slide. Jadi ini adalah learning point atau poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, jadi apa itu bedah minor, kemudian bagaimana prinsip-prinsipnya, nanti kira-kira apa saja tindakan di bedah minor begitu. Kemudian terkait dengan insisi bedah dan flap dan juga suturing. Jadi dua hal ini mungkin ibaratnya materi dasar ya dari sebuah materi bedah minor. Jadi nanti teman-teman penting harus ketahui karena insisi bedah dan flap dan juga suturing ini terlibat dalam semua tindakan. Baik itu di odontek, baik itu di open method, baik itu di alveolectomy, semua membutuhkan dua hal ini. Jadi teman-teman dasarnya harus tahu. Kemudian tindakan bedah minor yaitu tentang odontek, kemudian open method, insisi abses dan alveolectomy. Ini saya sesuaikan dengan kurikulum di FKG UNER ya. Jadi teman-teman mungkin di luar kampus FKG UNER ada tambahan lain juga nanti bisa menyesuaikan. Yang penting prinsipnya di sini sama ya. Jadi sebenarnya tindakan 4 ini tidak jauh beda. Paling nanti yang membedakan adalah lokasinya, kemudian ada sedikit step-step yang berbeda, tapi secara umum sama gitu. Yang penting teman-teman tahu prinsipnya apa. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu bedah minor? Bedah minor ialah tindakan operasi ringan dengan menggunakan anestesi yang bersifat lokal dan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana. Oke, jadi bedah minor ini teman-teman apa ya? Jangan samakan dengan bedah yang dilakukan di ruangan OK ya. Ruangan bedah sentral itu beda. Jadi kalau di ruangan OK itu mereka kebanyakan kasus-kasus yang membutuhkan anestesi general. Sedangkan ini bedah minor ini dia cuma membutuhkan anestesi yang bersifat lokal aja. Nah, yang membedakan dengan ekstraksi biasanya gimana, Dok? Sebenarnya sama. Yang membedakan adalah ini tekniknya lebih invasif, kemudian membutuhkan asepsis atau kesterilan yang lebih ketat gitu daripada kita selama melakukan penjemputan pada umumnya gitu. Dan bisa dilakukan di dental chair yang biasanya kita lakukan tindakan bisa di situ, cuma nanti membedakan adalah kesterilannya, kemudian alat-alatnya dan sebagainya itu yang membedakan di situ. Kemudian prinsip dari bedah minor ini ada 3 hal, asepsis dan antisepsis. Yang apa itu asepsis dan antisepsis? Asepsis sendiri suatu kondisi di mana tidak ada di situ yang namanya mikroorganisme. Jadi istilahnya steril gitu ya, lebih ke kondisi tidak dijumpai organisme. Dalam hal ini organisme patogen. Sedangkan antisepsis yaitu tindakan dengan menggunakan bahan antiseptik untuk menghilangkan organisme patogen. Bahan antiseptik banyak ya, jadi ada povidone iodine, ada chlorhexidine, ada macam-macam. Nah itu bisa tergantung prosedurnya mau pakai yang mana, tapi biasanya cenderung pakai yang povidone iodine gitu. Kemudian tujuannya apa tadi? Untuk menghilangkan mikroorganisme patogen. Nah, kenapa sih, Dok, harus dihilangkan gitu ya? Kita prinsipnya adalah harus asepsis tadi yang saya bilang. Kalau misal kita melakukan tindakan invasif, di situ ada kontaminasi dari mikroba atau mikroorganisme yang apalagi patogen, maka nanti terjadi yang namanya infeksi atau mungkin komplikasi-komplikasi yang berlanjut yang tidak kita harapkan setelah operasi gitu. Jadi kan nanti bahaya untuk pasien seperti itu kan. Nah, kemudian selain itu untuk prinsip yang kedua yaitu sterilisasi instrumen. Jadi harus ini ya, semua alat-alat yang digunakan untuk bedah minor harus steril. Jadi harus melewati proses-proses sterilisasi dengan baik. Nah, di situ yang diharapkan apa? Alat yang kita gunakan bebas dari yang namanya mikroorganisme atau lainnya seperti itu. Kemudian persiapan pasien dan dokter gigi ini sebenarnya sama, prinsipnya seperti yang materi sebelumnya, anestesi dan eksodonsi. Jadi seperti persiapan pasiennya harus posisikan duduknya, kemudian diberikan perlindungan APD-nya seperti apa, kemudian dokter gigi pun seperti itu membutuhkan APD seperti apa, kemudian cuci tangannya bagaimana, harus pakai handscoon yang bagaimana. Nah, itu penting banget di sini di bedah minor ya. Jadi lebih ditekankan kondisi sterilnya kalau di sini gitu. Oke, nah ini mungkin sepertinya tidak terlalu penting, tapi bukan terlalu penting sebenarnya kelihatan sepele, tapi ini sangat penting. Jadi kalau misal teman-teman mau melakukan tindakan bedah minor, tapi ada kesalahan dalam hand hygiene atau kebersihan tangan, ya nanti akan berdampak pada operasi yang kita lakukan, bedah minor yang dilakukan gitu. Yang tadi saya jelaskan ya ada kemungkinan terjadi komplikasi dan sebagainya. Nah, ini sedikit materi ya teman-teman untuk merefresh sebentar. Jadi kebersihan tangan ini termasuk bagaimana teknik kita untuk mencuci tangan dan juga 5 momen kapan saja kita harus mencuci tangan ya. Jadi pertama mungkin lebih ke 5 momen dulu ya buat teman-teman. Ada 5 momen yang harus kita ketahui kapan kita harus mencuci tangan. Yang pertama sebelum melakukan tindakan asepsis ya. Jadi asepsis ini bisa bermacam-macam ya, bisa melakukan tindakan bedah minor. Kalau dalam rumah sakit misalnya kita melakukan apa ya, menginfus pasien. Pokoknya dia terkait dengan bagian bawah kulit ya, jadi asepsis gitu ya, itu harus cuci tangan dulu. Kemudian sebelum berkontak dengan pasien, sebelum kita melakukan tindakan bedah, pasti kita harus mencuci tangan. Dari manapun meskipun tangan kita dalam kondisi bersih, tapi kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu banyak sekali mikroorganisme. Ya, jadi kita harus cuci tangan sebelum kita melakukan tindakan. Karena kan di situ ada pasien ya, jadi pasti sebelum berkontak dengan pasien kita harus cuci tangan. Setelah berkontak dengan pasien, jadi setelahnya pun kita harus cuci tangan. Kemudian setelah melakukan tindakan yang berpotensi terkena cairan tubuh pasien, jelas kita kan odontektomi misalnya. Di situ ada cairan tubuh pasien banyak ya, ada saliva, kemudian ada darah, itu yang infeksius. Jadinya kita harus mencuci tangan. Kemudian setelah melakukan tindakan yang berada di lingkungan pasien ya, jadi kita kalau menyentuh lingkungan sekitar pasien, di situ kita harus mencuci tangan. Oke, untuk tekniknya bagaimana teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi 6 langkah menurut WHO, mulai dari bagian telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela tangan, jari-jari, kemudian mengunci, lalu jempolnya, ibu jarinya, dan juga bagian ujungnya. Untuk hand wash atau menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 40 sampai 60 detik. Kalau menggunakan alkohol atau antiseptik yang lainnya bisa menggunakan atau hand rub itu selama 20 sampai 30 detik. Gitu. Oke, setelah kita bahas tentang kebersihan tangan, selanjutnya yaitu zona operasi. Nah, ini mungkin juga kelihatannya sepele, tapi ini hal penting juga teman-teman harus tahu. Ketika kalian menjadi asop nih, misalnya nih, tapi kalian salah megang sesuatu benda di sekitar kalian, maka di situ udah otomatis kalian harus keluar dari ini ya, karena misalnya nih kalian posisinya jadi asisten steril di situ, tapi kalian memegang barang-barang yang tidak steril, maka kalian harus mengulang lagi dari awal, gitu. Jadi kalau kami di FKG kalau ada yang salah, ya pasti di situ fatal, gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Kalau misalnya waktu koas, jadi kalau di kami ya biasanya ada briefing dulu. Jadi sebelum kita masuk bedah mulut itu, kita di briefing dulu bagaimana prosedurnya menjadi asisten operasi. Karena memang di kami ini seniornya sepertinya memang agak tricky banget ya. Teman-teman kalau di kampus saya kurang tahu bagaimana. Karena apa di sini penting banget kalau kita udah salah tindakan nanti pengaruhnya ke pasien gitu.
Nah, ini adalah zona-zona operasi. Sebelum nanti kita bahas ada steril sama on ya. Jadi kita kalau misal di bedah mulut, di bedah minor khususnya, tindakan bedah minor, ada istilah zona-zona operasi. Yang pertama zona 0, di mana zona 0 ini paling paling steril ya. Jadi di area pembedahan di tubuh penderita. Jadi di daerah rongga mulut pasien itu adalah zona 0. Kemudian pokoknya sekitar rongga mulutnya itu adalah zona 0. Kemudian kalau zona 1, kalau di gambar ini ya, ini saya ambil dari dokumentasi RSKMF Kaki UNED. Kalau zona 1 itu sekitar duk ultra clean zone. Namanya zona ultra clean, tapi dia posisinya di sekitar duk. Ya, jadi duk itu kan yang melindungi mukanya pasien ya, yang warna hijau biasanya ditempatkan di muka pasien. Jadi cuma kelihatan mulutnya aja, itu namanya duk. Jadi kalau misal di sekitar duknya itu dia udah zona ultra clean gitu. Jadi nggak boleh disentuh sama yang tidak steril. Jadi boleh disentuh sama operatornya sama asapnya aja gitu. Kemudian kalau zona 2, area lainnya dalam kamar operasi super clean zone ya. Jadi pokoknya kalau di sekitar ruangan ini namanya zona 2 atau zona super clean. Kemudian zona 3, zona tempat cuci tangan atau clean zone di sini. Sedangkan yang keempat general zone ini. Jadi semua orang bisa lewat ke general zone. Kalau yang di sini ya karena agak steril ya, jadi tidak bisa orang itu masuk keluar. Harus steril dulu orangnya. Tuh, ini zona operasi. Kemudian yang saya bilang tadi ada sistem on dan steril. Jadi teman-teman yang belum tahu kalau bedah minor itu wajib hukumnya ya ada asisten operasi. Karena apa, nantinya dia yang bantu operatornya gitu ya. Karena kan kadang itu butuh irigasi, butuh mengambilkan alat. Tapi sebenarnya ada juga bedah minor yang dia tidak membutuhkan asup juga ada. Tapi mungkin mereka yang sudah ahli ya, yang bisa two handednya itu udah oke itu ya beda lagi. Tapi teman-teman yang mungkin masih baru atau mungkin dokter gigi yang baru lulus misalnya atau orang-orang pada zaman sekarang sih kebanyakan sih masih four handed ya, karena mungkin lebih efektif dari mereka yang two handed gitu. Jadinya kalau four handed lebih efektif dan bisa memperlancar tindakan operasinya. Nah, asap itu ada dua, ada on sama steril. On ini maksudnya dia yang tidak steril ya, dia yang membantu operatornya di luar zona tadi. Jadi dia biasanya posisinya di bukan di sekitarnya, malah agak jauh sedikit. Dia mungkin membantu tapi mengambilkan alat-alat yang non steril. Tapi kalau yang asap yang steril, dia yang membantu yang di depannya pasien, depannya operator pas ya. Jadi kalau di gambar ini operatornya, ini adalah asisten sterilnya. Dia biasanya seringnya membawa suction ya. Jadi kan kalau tindakan bedah mulut itu kan pasti berdarah-darah ya. Jadi kalau asistennya ini harus men-suction biar apa? Biar lapang pandangnya dokter giginya ini lebih enak kalau mau melakukan tindakan gitu. Nah, untuk tugas steril sama on itu beda-beda ya, tergantung tindakannya apa. Nah, untuk apa aja yang boleh disentuh dan tidak disentuh itu ini. Kalau steril dia boleh menyentuh lapang pandang operasi, alat-alat operasi, handle lampu yang sudah diberi handscoon. Jadi kan sebelum tindakan operasi itu kan semua yang ada di lokasi itu diusahakan diberikan handscoon atau diberikan pelapis ya. Biar apa, kalau kita nyentuh itu masih tergolong steril di situ. Karena apa, handscoonnya kan harus steril juga. Jadi biar dijamin sterilnya. Kemudian handle suction yang sudah diberi handscoon, karena kan kadang kita harus mengarahkan suction dan juga lampunya itu pakai tangan mereka sendiri gitu. Kemudian semua kain hijau kecuali baju oka ya, dan benda yang di atas kain hijau dan alat-alat yang di pack ya. Jadi pokoknya yang hijau-hijau ini semua boleh disentuh sama operator dan juga asisten sterilnya. Tapi kalau di luar itu misalnya ada asisten lagi ya, jadi itu dia bantu biasanya apa, contohnya kayak ngambilin apa ya contohnya. Biasanya sih cenderung bekerjanya sebelum operasi ya. Jadi dia bantu benerin masukin plastiknya suction. Pokoknya yang non steril ya. Nanti kalau ada bagian udah waktu masuk di bagian atasnya suction dia dipegang sama steril gitu misalnya. Intinya dia bisa memegang semuanya kecuali yang steril. Ya, jadi misalnya nih membutuhkan foto giginya pakai HP ya, itu yang mengerjakan adalah yang membantu adalah asisten on gitu. Tuh ya, itu sekilas teman-teman tentang sistem on dan steril. Nanti teman-teman akan memahaminya, akan menjalaninya, akan tahu dengan sendirinya waktu teman-teman pas koas. Semoga dapat kesempatan untuk jadi operatornya terlebih lagi ya, karena dulu sebenarnya waktu sebelum COVID, teman-teman mahasiswa itu gak cuma di UNER ya, teman-teman di luar itu ada yang diberi kesempatan untuk menjadi operator tindakan odontektomi. Tapi yang harus mudah gitu. Jadi enak, tapi kalau sekarang itu udah kami sendiri cuma diberi kesempatan untuk asisten operasi aja. Itu jadi ya ada enaknya ya sebenarnya. Gitu. Oke. Clear ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke insisi bedah dan flap. Sebelum lanjut mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya izin minum sebentar. Oke, kita lanjut ke insisi bedah dan flap. Kalau tidak ada yang lanjut ya. Oke. Apa itu insisi bedah? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa yang nanya? Boleh dilanjutkan? Halo? Kok tidak dilanjutkan? Atas nama Siti Zaimin ya? Boleh, siapa tadi Siti Zaimin, boleh disampaikan? Atau kalau tidak bisa, lewat chat aja, tidak apa-apa. Gimana? Putus-putus ya? Tidak ada suara nih. Putus-putus, Dek. Masih putus-putus, dengar tapi putus-putus, Dek. Gimana? Boleh disampaikan lewat chat aja, nggak apa-apa, nanti saya langsung jawab. Nanti kalau misal sudah bisa sinyalnya, nanti boleh nanya lagi kok, nggak apa-apa. Langsung ngomong juga nggak apa-apa ya. Oke, langsung lanjut aja dulu ya materinya ya, biar tidak terpotong waktunya. Oke, sekarang kita bahas tentang insisi bedah dan flap ya. Teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang background-nya ya, atau apa aja sih yang ada di bedah minor ini sebelum kita tahu lebih dalam lagi gitu. Nah, sekarang kita bahas sudah masuk nih ke dalamnya, sudah masuk ke rumahnya bedah mulut. Nah, di situ kita pertama kali masuk apa yang kita harus pelajari? Insisi bedah dan flap dulu. Oke. Jadi apa itu insisi? Insisi adalah irisan atau luka yang dihasilkan oleh pemotongan dengan alat tajam ya. Teman-teman sudah bisa membayangkan di pikirannya. Insisi ini potongan, irisan atau luka yang dihasilkan oleh pemotongan dengan alat tajam. Jadi teman-teman kalau mau menginsisi gitu istilahnya,
apa ya, kalau kita motong daging ayam gitu ya, nah itu namanya insisi ya. Terus apa itu flap? Flap adalah jaringan kulit beserta jaringan lunak di bawahnya yang diangkat dari tempat asalnya. Jadi flapnya ini yang kita iris tadi kan, dagingnya yang kita iris tadi itu kan jaringan kulit nih. Nah itulah yang dinamakan dengan flap gitu ya. Jadi insisi sama flap ini pasti terkait satu sama lain. Oke, kemudian kita harus tahu yang namanya prinsip dari flap. Jadi kita kalau mau menginsisi itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Menginsisi gusi, gingiva pasien itu nggak bisa sembarangan. Beda kalau kita menginsisi ayam, kita mau masak apa misalnya, itu bebas mau arahnya kanan kiri, itu bebas. Karena kan ya buat makan gitu. Tapi kalau ini kan beda. Kita prinsipnya adalah terapi. Jadi kalau kita ada masalah apa-apa sama gingiva, nah kan nanti kasihan sama pasiennya. Jadi semua harus ada aturannya. Nah, prinsip flapnya itu apa aja? Yang pertama adalah dasar flap harus lebih besar daripada tepi flap. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, X lebih besar dari Y. Jadi ininya harus lebih besar dari Y. Nanti terkait apa? Terkait dengan penyembuhannya, kemudian juga berhubungan dengan suplai darah sebenarnya, pokoknya terkait dengan itu semua. Sudah ada penelitian sebelumnya. Kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Kemudian terkait dengan suplai darahnya ini yang penting. Tambahan harus serong, ini ya. Jadi ininya harus miring. Kalau apa nanti suplai darahnya lebih bagus. Kalau teman-teman lurus ya nanti jelek suplai darahnya. Kemudian ini terkait dengan anatomi ya, ini sudah diciptakan dari dulu. Jadi bukan yang baru-baru aja, sudah ada aturan seperti ini di textbook atau jurnalnya. Kemudian insisi sejajar dengan pembuluh darah untuk memberikan vaskulisasi. Teman kita masih nggak tahu ya kan, pembuluh darah itu kan posisinya nggak tahu di mana. Dia kan bisa kemana-mana posisinya. Yang penting adalah sesuai aturan yang pertama, insisi tambahan harus serong. Kemudian hindari retraksi flap yang terlama ya. Jadi kalau kita membuka flap pun sewajarnya aja, seperlunya aja. Kalau udah nggak perlu ya nggak usah dibuka terlalu lama. Kita takutnya apa? Di situ nanti ada yang namanya tegangan, terus suplai darahnya di situ nggak stabil, nggak bisa nggak bisa lancar gitu ya istilahnya. Nah, itu nanti mempengaruhi penyembuhan juga. Kemudian hindari ketegangan jaringan, jahitan yang berlebih. Jahitan pun juga harus seperlunya aja. Tuh. Kemudian terkait dengan persarafan. Saya diusahakan menghindari saraf dan pembuluh darah vital yang terletak di dalam ya. Jadi penting, kenapa kita juga harus belajar anatomi. Teman-teman yang sudah kemarin ikut materi saya tentang anestesi dan juga eksodonsi, di situ saya jelaskan materi di awal tentang anatomi. Nah, itu teman-teman bisa diingat kembali materinya. Di situ ada saraf apa, di situ ada pembuluh darah apa. Mungkin kalau di sekitar kita rongga mulut yang agak depan ini nggak terlalu besar, nggak ada yang pembuluh darah besar ya. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya odontek. Odontek itu ada saraf yang paling besar. Namanya apa? Di situ ada kanalis mandibularis ya. Jadi saraf alveolar nerve block yang masuk ke daerah mandibula yang sampai masuk ke bagian depan. Nah, itu kan ada saraf yang besar. Nah, itu hati-hati kalau misalnya kita foto ronsen ternyata dia natap sama giginya, dia melewati giginya dan kita memotong itu ya, terjadinya ya maka fatal gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu di awal nih. Kalau misalnya ternyata dia mepet ya, apa yang kita lakukan, harus waspada di awal. Jadi penting kita harus tahu anatomi dan juga kita harus pastikan dulu sebelum kita tindakan. Makanya harus foto dulu misalnya. Nah, itu kita bahas nanti ya. Oke, kemudian tersedianya pun support yang cukup untuk penutupan flap, kemudian tempatkan tepi sedemikian rupa sehingga terletak di atas tulang. Kemudian ukuran sebaiknya lebih besar dan jangan terlalu kecil dan dapat diperluas bila diperlukan. Jadi kalau lebih besar itu lebih bagus sebenarnya daripada yang kecil ya. Kemudian ketebalan untuk flap harus mukoperios. Jadi mukoperios itu diambil sampai dia kelihatan tulang. Jadi sampai bawah. Bawah mukoperios ini kan mukosa sama yang menutupi tulang perios. Jadi harus diambil semuanya gitu. Oke. Itu tentang insisi, bedah dan flap. Nah, sekarang indikasinya. Indikasi kapan sih kita butuh flap, kapan sih kita nggak butuh flap gitu ya. Karena kan nggak semua tindakan harus pakai flap gitu ya. Tapi di semua bedah minor pasti membutuhkan yang namanya flap. Nah, apa indikasinya? Yang pertama terkait dengan tulang. Jadi kalau kita dalam melakukan tindakan pencabutan gigi, di situ ternyata aksesnya sulit untuk masuk ke giginya. Jadi dia tujuannya untuk memperoleh jalan masuk ke dalam seluruh tulang yang lebih dalam jika fraktur perbaikan kontur. Ya, jadi misalnya ini lebih ke tulang ya, bukan gigi, sorry. Jadi misalnya ada target tulang yang kita mau dilakukan di alveolek misalnya. Di situ kita kan nggak bisa masuk ke dalam tulang kalau kita nggak flap dulu gitu ya. Jadi dibuka flapnya dulu, terus baru kita masuk ke struktur tulang yang lebih dalam. Atau misalnya tindakan operasi ameloblastoma misalnya, atau osteomielitis. Nah, itu kan tulang yang dalam banget ya. Kita nggak bisa langsung ngebur atau ngambil sebuah lesi atau sebuah kelainan tanpa harus kita buka flap dulu gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Kemudian gigi. Jadi ya kita harus kalau misalnya ada pencabutan sulit ini misalnya giginya udah tertanam, terus kita mau ngambil kan nggak bisa nih langsung pakai elevator atau pakai tang. Jadi ya mau nggak mau harus dibuka di flap dulu. Kemudian open method yang tadi saya jelaskan sama odontomi. Ya, odontomi teman-teman pasti tahu ya, pencabutan gigi paling belakang, gigi M3. Yang kasusnya mungkin ada yang miring, ada yang jungkir balik, ada yang udah ada kistanya, kista dentigerus misalnya. Nah, itu semua butuh flap. Kemudian patologi ya. Jadi kalau misalnya di situ ada suatu kelainan kanker rongga mulut misalnya kanker osteomielitis atau apa di situ membutuhkan biopsi insisi atau biopsi eksisi ya, kemudian kuret, kemudian enukleasi kista ya, jadi itu membutuhkan flap juga, suatu kondisi patologis. Kemudian prosedur prostetik misalnya kayak misalnya pasien-pasien yang tua mau bikin gigi palsu, di situ ternyata kok ada torus yang besar, torus palatinus atau torus mandibula, kan mengganggu retensi dari gigi palsu. Nah, itu kan harus dikurangin dulu atau bagaimana tindakannya. Nah, itu membutuhkan flap juga. Kemudian prosedur korektif atau rekonstruktif misalnya perbaikan kelainan kongenital ya, misal pada pasien bibir sumbing, pasien yang dia kelainan tertentu, nah itu harus flap dulu baru dilakukan tindakannya. Untuk desainnya sendiri, desain flap itu ada dua sebenarnya, ada dua kelompok berdasarkan ketebalannya sama berdasarkan outline-nya. Nah, berdasarkan ketebalannya itu full thickness sama partial thickness. Kalau full thickness itu nama lainnya sebenarnya yang sudah kita bahas tadi, yaitu mukoperiosteal ya. Jadi dia diambil sampai kelihatan tulangnya. Jadi bagian mukosa sampai perios ini udah diambil semua, bukan diambil, disibat semua ya. Jadi ini yang sering kita lakukan di bedah mulut dan semua hampir 100% itu pakai mukoperiosteal. Kalau yang partial thickness biasanya dia masih menyisakan mukosa sedikit mukosa gitu. Biasanya pada tindakan perio. Jadi kalau bedah mulut hampir semua 100% pakai yang mukoperiosteal.